Ada sebuah negara di mana gaji SPPG itu jauh lebih tinggi daripada gaji guru honorer. Ada sebuah negara di mana anggaran pendidikan hampir setengahnya dipotong untuk makan bergizi gratis. Negara ini tentu saja bukan negara yang sudah maju secara pendidikan, tapi sebaliknya. Jadi begini ceritanya, setiap pagi ada banyak guru honorer di setiap daerah yang kemudian mereka memulai rutinitas yang sama. Datang ke sekolah, masuk ke kelas, menyiapkan bahan ngajar, membuka kelas, lalu kemudian pulang dengan memperhitungkan ekonomi mereka yang ketat akibat gaji yang jauh dari kata layak. Mereka mengajar sejak matahari belum tinggi, lalu pulang setelah hari mulai meredup, dan kemudian mereka menerima penghasilan yang kerap tidak cukup. Pada saat yang sama di negara ini, negara sedang fokus untuk mengelola angka-angka yang cukup sangat besar di sektor pendidikan. Tadinya kita mengira ini merupakan kabar baik, karena sekitar 757,8 triliun itu dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Tetapi sayangnya, hampir setengahnya, 335 triliun justru dialokasikan dari anggaran pendidikan untuk makan bergizi gratis. Gaji SPPG yang mengelola makan bergizi gratis dianggap sebagai tulang punggung sehingga gajinya itu adalah 2,2 juta hingga 3,2 juta. Tentu ini merupakan angka yang wajar untuk pekerja profesional, tapi tidak akan wajar dan persoalan besar akan muncul ketika kemudian kita melihat perbandingan ketika diletakkan di dalam ruang kelas, di mana di dalam ruang-ruang kelas tempat mereka mendistribusikan makan bergizi gratis kepada siswa, itu ada tulang punggung pendidikan. Sebut saja namanya dengan lantang, yaitu guru, spesifiknya guru honorer. Setiap hari mereka mendidik anak-anak penerima manfaat MBG, mengelola kelas, membentuk karakter anak-anak, dan menjaga ritme pendidikan nasional. Tentu saja cita-cita negara untuk menciptakan generasi emas 2045 tidak pernah terlepas dari tulang punggung pendidikan ini. Tetapi rata-rata dari guru honorer ini mereka hanya menerima gaji oleh negara 300 sampai 400 ribu per bulan. Bahkan mereka baru menerimanya 3 bulan setelahnya, 6 bulan setelahnya. Kalau misalkan ngomongin soal pengabdian, ngomongin soal tulang punggung, tidak sedikit tentu saja yang kita tahu bahwa dari mereka yang mengabdi bahkan lebih dari 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Di banyak daerah di titik di negara yang cukup sangat besar itu, persoalan ketimpangan ini tidak hanya kemudian menjadi persoalan atau obrolan di dalam ruang kelas semata atau sesama guru-guru semata. Tapi ini berubah menjadi poster tuntutan, ini berubah menjadi orasi jalanan, ini berubah menjadi aksi demonstrasi. Pertanyaannya, siapa yang salah? Ketika pendidikan bukan prioritas, ketika hampir setengah anggaran pendidikan diambil, ketika kemudian gaji para pendidik tak masuk akal, maka siapa yang perlu disalahkan?